Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TBG, perkenalkan saya Cindy Ogawa, perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum topik 7, ruang kolaborasi dengan judul Problematika dan Evaluasi Implementasi Understanding by Design, peran sebagai siswa. Anggota dari kelompok 5 yaitu 1. Ade Yurika Istimegawati, 2. Saya sendiri Cindy Ogawa, 3. Eka Putri Aprilia, 4. Jihanudin, 5. Nuranisa Dwi Setiawati, 6. Ramadini Rudi Santoso. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design atau UBD adalah kerangka kurikulum desain mundur yang mendukung guru dan pemimpin kurikulum dalam merancang kurikulum, pengajaran, dan penilaian dengan tujuan meningkatkan pemahaman kinerja peserta didik. Understanding by Design menekankan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai menurut Davila 2017. Nah, dalam pendekatan Understanding by Design atau UBD, ini backward design lebih fokus pada pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Nah, dalam UBD perancangan dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian menyusun evaluasi pembelajaran, dan kemudian baru merencanakan langkah pembelajaran. Nah, oleh karena itu guru diharapkan untuk merencanakan kurikulum, pengajaran, dan penilaian yang berfokus pada peningkatan pengalaman belajar dan pengajaran untuk pemahaman hasil belajar yang efektif. Menurut Hussein dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya terdapat problematika penerapan UBD di lembaga formal. Nah, problematika penerapan Understanding by Design di lembaga formal meliputi beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi pendekatan pembelajaran ini. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang penerapan UBD dapat menyebabkan kesulitan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 2, yaitu perbedaan antara penerapan UBD dengan model pembelajaran lainnya dalam kurikulum dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan UBD. Ketiga, kurangnya referensi yang tersedia bagi wakakurikulum untuk menyediakan pelatihan bagi guru terkait dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan UBD dapat menjadi hambatan dalam implementasi pendekatan ini. Selanjutnya, nomor 4, yaitu keterbatasan sumber daya seperti buku panduan, bahan ajar. Nah, ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan UBD. Selanjutnya, 5, yaitu kurangnya kerjasama antara stakeholder seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan UBD. Yang terakhir adalah kepala sekolah. Ini memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menggunakan UBD. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Selanjutnya adalah problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai siswa. Nah, cara menguji pencapaian pembelajaran siswa dari suatu materi yang selama ini dipahami oleh guru seringkali hanya terbatas pada kemampuan siswa dalam mengerjakan tes tulis dan tes lisan dengan lancar, tanpa memastikan apakah siswa benar-benar memahami materi tersebut atau hanya menghafal dan memahaminya semata untuk keperluan ujian. Namun, dalam pendekatan UBD, siswa dianggap telah memahami materi pembelajaran apabila mereka mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, dan memiliki perspektif, lalu bersikap empati, dan memiliki pemahaman diri yang mendalam. Selanjutnya, terdapat permasalahan yang dialami siswa di sekolah serta solusi yang harus dilakukan oleh guru, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siswa belum terbiasa dengan implementasi UBD karena berbeda dengan kurikulum lainnya. Kedua, siswa merasa terbebani oleh implementasi UBD, padahal belum sepenuhnya mengerti mengenai desain UBD. Ketiga adalah buku teks dan standar isi terlalu eksplisit memuat konsep kunci yang harus dipelajari sehingga siswa harus mengeksplor pemahamannya sendiri. Keempat, yaitu buku teks. Ini belum mendukung siswa
jika mengimplementasikan dalam UBD. Kelima, pemahaman yang mendalam oleh siswa agar memunculkan pemikiran kritis dan kreatif. Keenam, yaitu kecemasan terhadap penilaian yang berbeda, baik berupa penilaian diagnostik, formatif, maupun sumatif. Nah, selanjutnya terdapat solusi permasalahan. Penerapan understanding by design di lembaga formal dapat menghadirkan beberapa tantangan yang mungkin mempengaruhi pengalaman belajar. Namun, terdapat strategi untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu mengadakan pelatihan dan workshop yang komprehensif ya untuk para guru dan staf pendidikan mengenai konsep dan langkah-langkah UPD. Nah, pelatihan ini harus mencakup perencanaan tahap demi tahap, mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran hingga desain penilaian. Nah, sedangkan solusi dari permasalahan dalam penerapan understanding by design di lembaga formal sebagai siswa yaitu memanfaatkan waktu belajar yang baik dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Nah, jika ada tugas atau proyek yang menggunakan pendekatan UPD, alokasikan waktu untuk merencanakan, mengerjakan, dan merefleksikan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Berikut ini referensi. Nah, sekian pemaparan materi berdasarkan hasil ruang kolaborasi kelompok 5 dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.